guys, selamat datang di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini, aku bakal ngasih tahu kalian tentang fakta-fakta unik superhero Marvel yang mungkin kamu nggak tahu. Nah, bagi kalian ya guys, para pencinta film Marvel, kalian wajib banget untuk nonton video ini supaya kalian bisa tahu nih fakta-fakta tentang superhero kesukaan kalian di Marvel. Nah, superhero di Marvel tuh kan banyak kan, ada misalkan nih Black Widow, habis itu Hulk, Iron Man, dan masih banyak lagi. Dan kita bakal ngebahas tentang fakta-fakta unik tentang mereka. Udah siap? Kita mulai. Yang pertama, Black Widow. Nah, Black Widow kan merupakan seorang superhero wanita yang bernama Natasha Romanoff dan diperankan oleh Scarlett Johansson. Dan bagi kalian yang tahu nih, Black Widow kan merupakan seorang superhero yang kerja itu kayak mata-mata gitu kan, kayak assassin gitu. Dan di sini aku pengen banget kalian untuk nebak, menurut kalian berapakah umur dari seorang Black Widow? Widow. Dan aku di sini pengen banget kalian untuk nebak berapa umur dari Black Widow. Aku kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Nah, pasti kalian menjawabnya yang nggak jauh-jauh kan. Palingan 20, 30, maksimal juga kalian pasti jawab 40 tahun. Ya kan? Tapi ternyata nih guys, Black Widow itu sudah berumur antara 70 sampai 80 tahun. Tua banget gak sih? Tapi untuk umur 70 sampai 80 tahun, kok mukanya bisa semuda itu sih? Gak mungkin lah. Nah, ini dia rahasianya si Black Widow guys. Bagi kalian cewek-cewek, sorry banget ya. Tapi rahasia Black Widow ini kan nggak bisa ikutin dan nggak bisa terapin dalam muka kalian gitu. Tidak bisa diikuti dalam perskincarean kalian, tidak bisa guys. Karena Black Widow itu sudah mengalami dan menjalani proses modifikasi secara bioteknologi dan juga psikoteknologi sehingga ia memiliki imunitas yang sangat tinggi terhadap penuaan. Jadi dia nggak bisa tua. Kedua, Hulk. Dan bagi kalian yang suka nih sama film-film Marvel, pasti kalian jodoh-jodohin Hulk sama Black Widow ya nggak sih? Tapi memang sih di film Marvel mereka seperti dipasangkan tetapi tidak disatukan. Seperti kamu dan dia. Nah, hero Hulk ini kalau di film Marvel kan bernama Dr. Bruce Banner kan. Dan kalau kalian sadar nih, pemeran dari si Hulk ini tuh beberapa kali diganti. Dan yang paling terkenal itu adalah pemeran terakhirnya di yang Avenger itu, Mark Ruffalo. Dan aku yakin nih guys, pasti kalian tahu lah ya warna badan si Hulk ini. Gak asing lagi gitulah, bukan rahasia lagi gitu. Sudah menjadi rahasia umum lah warna dari si Hulk ini. Dan bagi kalian yang even mungkin belum pernah nonton si film Marvel ini, pasti kalian udah tahu lah ya Hulk ini warnanya apa. Kan sosok Hulk ini digambarkan sebagai seorang hero yang badannya tuh besar banget, gede banget, dan warnanya hijau ya kan. Kalau dia marah warnanya hijau. Tapi kalian pernah nggak sih mikir atau nggak kayak bertanya-tanya gitu, kenapa ya warna hijau? Kenapa nggak warna pink? Kenapa nggak warna ungu? Kenapa nggak warna merah? Dan faktanya adalah penentuan warna Hulk pertama kali itu sebenarnya bukan hijau, melainkan warna pertama kalinya itu adalah abu-abu. Nah, penentuan warna pertama kali pada Hulk yang berwarna abu-abu ini ditentukan oleh creator sekaligus icon dari Marvel yaitu Stan Lee. Dan Stan Lee inilah yang memutusin akhirnya untuk pertama kalinya Hulk itu warnanya abu-abu. Dan memang nih kalau kalian lihat di film animasi, film kartunnya Marvel awal-awal, warna dari sosok Hulk ini itu warnanya abu-abu, gelap gitu, bukan warna hijau seperti sekarang ini. Dan kenapa Stan Lee ini untuk pertama kalinya memutuskan ya udah deh Hulk ini pertama kali warnanya abu-abu? Karena Stan Lee ini ingin menghindari dan mencegah kesan rasis. Karena kan saat itu dia itu membuat hero-hero yang warnanya itu cerah. Nah, tapi nih gue staff di bagian editing, khususnya pewarnaan dari karakter Hulk ini, yaitu Stan Goldberg, menemukan kesusahan dan kesulitan untuk mewarnai Hulk itu menjadi abu-abu. Karena kata dia, berkali-kali dan nggak 1-2 kali doang kejadian, ketika ia mewarnai Hulk, udah jadi abu-abu nih warnanya. Tiba-tiba pas lagi keluar jadi warna hijau. Terlihat hijau gitu loh. Dan karena nggak 1-2 kali dong si Hulk ini jadi warna hijau, akhirnya Stan Lee memutuskan secara permanen untuk Hulk itu berubah warnanya menjadi hijau. Nah, karena kartun atau film animasi dari Hulk ini udah dirilis, dan waktu itu Hulk itu warnanya abu-abu, akhirnya dibikinlah nih cerita di mana si Hulk ini kena ledakan dari sinar gamma yang akhirnya buat dia jadi hijau. Ya kan, kalau kalian yang udah pernah nonton film kenapa si Hulk ini jadi hijau, karena kan dia kena ledakan sinar gamma. Itu sebenarnya cuman sebuah cerita yang memang sengaja dibuat untuk merubah si warna dari Hulk itu dari abu-abu ke hijau. Karena nih guys, kalau kalian nonton di film Marvel, pas si bapaknya dari Hulk ini mau mencampurkan darah dari Hulk ke dia, itu kan si bapaknya kayak wah gitu kan, kayak berubah-berubah gitu kadang-kadang. Dan berubahnya itu kan nggak jadi hijau, berubah jadi abu-abu. Kalian sadar nggak sih? Dan itulah mengapa awalnya tuh sebenarnya pertama kali warna Hulk itu adalah abu-abu. Yang ketiga, Venom. Nah, Venom ini kan merupakan salah satu karakter yang ada di film Spider-Man. Dan karakter dari Venom ini adalah kayak parasit gitu kan. Dia butuh induk untuk supaya dia bisa hidup. Dan sekarang aku mau coba tanya kalian. Menurut kalian deh, Venom itu jenis kelaminnya apa? Laki-laki atau perempuan? Dan aku yakin banyak dari kalian yang bilang Venom ini itu adalah laki-laki. Ya memang,
Venom itu laki-laki. Tapi yang harus kalian tahu adalah, pertama kalinya nih guys, penulis komik veteran yang menulis dan membuat tentang si karakter Venom ini, yaitu David Michelin, dia itu ingin karakter Venom ini tuh sebagai seorang wanita yang sedang hamil, dan bukan laki-laki. Dan kalian tahu nggak, pertama kali cerita yang dibuat sama creator Venom ini untuk membuat karakter Venom ini adalah, jadi itu ceritanya, ada seorang wanita yang lagi hamil. Bersama suaminya, itu pergilah ke rumah sakit, naik taksi. Karena si wanitanya ini tuh udah kontraksi dan ingin melahirkan. Dan mereka itu mengalami kecelakaan yang menyebabkan si suaminya ini meninggal. Nah, kenapa bisa mengalami kecelakaan? Karena menurut cerita yang dibuat sama creator Venom ini, si supirnya ini itu pas lagi nyetir nggak bisa lihat dengan benar karena diganggu sama Spider-Man. Nah, entahlah ya, aku nggak tahu pastinya gimana si Spider-Man itu malah ngeganggu si supir ini. Atau mungkin ada kejahatan di sekitar situ yang membuat si Spider-Man ini secara tidak sengaja mengganggu pandangan si supir ini. Yang akhirnya membuat si supir ini kehilangan kendali dan menyebabkan suami dari wanita ini meninggal. Tapi karena wanita ini udah kontraksi banget, akhirnya dia memutuskan untuk jalan sendiri ke rumah sakit. Tapi nih guys, pas dia lagi jalan ke rumah sakit, dia merasakan bayinya itu sudah tiada karena udah nggak ada gerakan dan lain-lain. Pokoknya dia bayinya itu meninggal deh. Tapi dia tetap memutuskan untuk ke rumah sakit. Dan memang benar, anaknya ini sudah meninggal. Dan sepulang dari rumah sakit, ia berjalanlah untuk pulang ke rumah. Dan ketika perjalanan pulang ke rumah inilah, si simblot dari Venom ini menghampiri wanita tersebut dan menjadikan wanita tersebut inangnya. Nah, kenapa nggak jadi kayak gitu? Dan kenapa sosok Venom malah jadi laki-laki pada akhirnya? Karena menurut sang editor Marvel, yaitu James Hallicraft, itu merasa kalau misalkan sosok Venom itu wanita, itu kurang gahar gitu, kurang sur gitu. Jadi dia lebih menyarankan untuk laki-laki aja deh sosok Venom. Dan akhirnya sejak saat itu diputuskanlah sosok dari Venom ini laki-laki. Keempat, Cable dan Cyclops. Ya mungkin beberapa dari kalian pasti asing lah ya denger nama si Cable dan Cyclops ini. Tapi bagi kalian yang pernah nonton film Deadpool 2, yaitu yang rilis pada tahun 2018, nah, si Cable dan Cyclops itu muncul di film Deadpool 2. Untuk bagian ini memang penjelasan itu sedikit agak rumit dan mungkin beberapa dari kalian tuh agak nggak ngerti sih. Memang karena si Cable and Cyclops ini tuh rada asing gitu di dunia persuperheroannya Marvel. Jadi faktanya itulah ternyata tidak ada satupun film Marvel yang menjelaskan sejelas-jelas dan sedetail-detailnya asal-usul dari mutant yang berwarna putih ini rambutnya. Jadi itu bagi kalian yang cuman sering nonton film Marvel, pasti kalian nggak begitu ngerti dan nggak begitu tahu bagaimana sih sebenarnya asal-usul dari mutant ini. Nah, tapi di komiknya Cable itu dijelaskan kok secara spesifik dan detail bagaimana sih asal-usul dari Cable ini. Nah, Cable ini merupakan sosok yang sangat kompleks, dan karakteristik dari Cable ini ternyata memang sengaja dibuat oleh Marvel menjadi seseorang yang sulit ditebak gitu loh. Kayak nggak punya karakter khusus. Kalau misalkan si Iron Man gitu, karakternya kan rada-rada sombong gitu kan. Nah, terus kalau misalkan si Hulk kan karakternya kadang marah, kadang bisa baik, dan cerdas gitu, bijak juga kadang. Nah, tapi kalau si karakter dari Cable ini memang sengaja dibuat gak bisa ditebak gitu loh, sulit diterka. Dan fakta lainnya adalah si Cable ini ternyata merupakan anak kandung dari komandan tim Mutant X-Men, yaitu Scott Summers atau Cyclops. Dan fakta lainnya lagi adalah ternyata si Cable ini itu dikirim ke masa depan oleh ayahnya sendiri, yaitu si Cyclops atau si Scott ini. Dan kenapa si Cable ini dikirim ke masa depan? Karena ternyata Cable ini tuh menderita sebuah virus, yaitu virus teknoorganik yang berasal dari Apocalypse. Dan kenapa ayahnya itu sampai hati gitu untuk mengirimkan anaknya ke masa depan gitu? Karena ayahnya percaya bahwa hanya teknologi di masa depan lah yang dapat menolong anaknya, yaitu si Cable ini, untuk sembuh dari virus tersebut. Jadi dikirimlah anaknya ke masa depan gitu dengan harapan bisa sembuh dengan teknologi-teknologi yang ada di masa depan. Dan kalian tahu nggak fakta lainnya itu adalah si Scott ini itu sempat bilang ke anaknya, itu si Cable, pas dia mau ngirimin Cable ke masa depan, dia bilang, kamu kalau udah nyampe masa depan, kamu sebenarnya nggak akan bisa lagi balik ke masa ini, ke masa sekarang. Tapi ternyata si Cable entah bagaimana lah, dia itu balik ke zaman bapaknya. Dan ketika bisa kembali ke masa yang sebenarnya, itulah yang membuatnya akhirnya langsung bergabung kepada tim ayahnya, yaitu X-Men. Karakter yang terakhir, karakter kelima, Hank Pym. Nah, Hank Pym ini kan digambarkan oleh Marvel sebagai sesosok yang bener-bener cerdas dan jenius banget ya kan? Dan Hank Pym ini diperankan oleh Michael Douglas. Tapi mungkin ya, mungkin beberapa dari kalian mikir, hah, bukan yang paling jenius itu si Hulk atau Iron Man? Tapi memang nih guys, karakter dari Hulk dan si Iron Man ini merupakan karakter yang paling pintar dan jenius di Marvel. Tapi cuma sampai tahun 2015. Kenapa? Karena pas perilisan film Ant-Man pada tahun 2015, ada seorang karakter bernama Hank Pym, yang dimana Hank Pym ini di film Ant-Man, dia itu berhasil menemukan sebuah jenis partikel yang akhirnya dinamakan Pym Particle. Dan karena penemuan inilah yang membuat Hank Pym sejak tahun 2015 menggeser si Hulk dan Iron Man menjadi karakter terpintar dan terjenius serta tercerdas gitu di Marvel. Dan gak hanya itu, Hank Pym inilah ya kan yang ngebuat
kostum Ant-Man. Dan Hank Pym ini juga mempelajari bagaimana seorang manusia tuh bisa masuk, terperangkap, dan juga bagaimana cara keluar dari Quantum Realm. Dan itu aja guys, 5 fakta yang bisa aku sampaikan ke kalian hari ini tentang fakta-fakta tersembunyi di superhero Marvel yang mungkin kalian belum tahu. Dan jangan lupa ya guys, kalian bisa komen di bawah tentang video apa aja sih yang kalian inginin, atau enggak tentang apapun deh, konspirasi, horor pun boleh, kalian langsung komen aja di bawah. Dan jangan lupa untuk like kalau kamu suka video ini, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman dan saudara kamu. Dan juga jangan lupa untuk nyalain belnya supaya kamu dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Dan sekian aja videoku hari ini, and I want to say see you on my next video!